Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau membahas satu channel yang dikelola oleh Mas Heri Pras. Jadi coba searching aja di YouTube atau di Google. YouTube aja, YouTube biar kelihatan channelnya. Heri Pras kalau nggak salah pakai Y. Di sini Mas Heri Pras ini termasuk orang yang mereview beberapa kasus-kasus oknum-oknum yang melakukan pengguluan atau pembodohan terhadap masyarakat, atau membahas seputar-seputar khurafat yang mana ini kayak dia sensitif terhadap pengkultusan suatu kaum atau pengkultusan suatu apa ya, ajaran gitu. Maksud saya di sini tuh beliau adalah salah satu orang yang paling berani atau malah di garda terdepan dalam melakukan penindasan apa ya, pembodohan gitu. Nah, di sini tuh kayak coba cek channelnya, kayak macam-macam oknum-oknum habaib yang apa namanya, yang lumayan masyhur di Indonesia aja kena bully sama dia gitu. Habis sudah di channelnya, di roasting, diulas gitu. Nah, cuma di sini saya juga meyakini bahwa beliau selain orang yang apa ya, berilmu, terus kayak ya selain tampan dan pemberani, beliau juga asik sih sebenarnya orangnya. Maksudnya nggak nggak bisa dilihat sisi kemunafikan beliau. Beliau emang berdiri di suatu posisi yang mana melawan pembodohan, pengguluan yang bertamengkan agama. Jadi kira-kira begitu. Nah, entah tujuan apa beliau lakukan itu, tapi itu menurut saya lumayan membantu dan lumayan mewakilkan gitu. Karena begini, jika suatu ajaran atau suatu apa ya, perkumpulan atau organisasi itu tidak dipegang oleh orang yang lurus atau orang yang berilmu, maka di situ tuh muncul apa ya, bukan kedengkian tapi kayak semacam penzoliman atau pembodohan yang masif gitu, yang berlanjut. Nah, jadi itu emang harus di-cut. Maksudnya harus dicegah, dipotong, dan bahkan make sense karena apa yang oknum-oknum ini lakukan adalah kebanyakan hal-hal yang berbau khurafat ya. Jadi cerita-cerita halu atau cerita-cerita yang berlebihan yang mengkultuskan diri mereka, yang mana mereka bilang, oh datuk saya, oh kakek saya dulu, oh ini saya terbang lipat bumi, membelah diri, mengupas daki. Nggak, maksud saya terlalu banyak hal-hal yang di luar nalar yang dicoba diterapkan untuk melakukan tipu daya. Jadi tipu daya yang saya maksud di sini tuh, kalau tipu aja itu nggak apa-apa. Maksud saya tipu itu kan hal yang informasi bernilai kecil, lebih apa, mendekati nol atau sama dengan nol gitu. Misalkan jokes, bercandaan. Nah, itu maksud saya fine-fine aja kan. Nah, cuman kalau udah masuk ranah tipu daya tuh kayak memperdayai orang agar datang ke dia, atau supaya orang itu ngasih feedback ke dia yang berlebih, entah itu dalam bentuk penghormatan, materi, atau apa. Itu emang apa ya? Emang harus diberantas karena bukan hanya mengundang kedengkian. Jadi kayak apa ya? Emang harusnya yang dengki ini bukanlah orang yang berilmu juga, atau bukan orang yang apa ya? Orang yang layak juga untuk menjadi panutan. Cuman adanya praktek-praktek pengguluan itu kayak sumber dari chaos untuk suatu ajaran gitu. Kira-kira kayak gitu. Bukan hanya buat apa ya? Bukan hanya buat cari sensasi. Jadi yang saya lihat, Mas Heri Pras ini orang yang kayaknya nyawanya 9 gitu. Ya, jadi kayak jiwa kesatrianya itu ada. Terus di sini juga, cuman yang saya takutkan dari sosok beliau ini adalah beliau menyinggung
sosok yang sebenarnya nggak harus disinggung, misal yang orang yang sudah berpulang gitu, atau orang yang emang sebenarnya sakti atau berilmu, atau misalkan emang masyhur lah, entah itu di dunia entah di akhirat, itu kayak hal yang nggak pantas dibahas. Misal saya mau sebut satu, yaitu Abah Guru Sekumpul. Nah, di sini tuh saya bukan muhibin Abah Guru Sekumpul, tapi setelah saya cari-cari hal tentang beliau, saya juga ya termasuk salah satu pengagumnya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena gini, yang saya lihat Abah Guru Sekumpul itu tidak melakukan pengguluan, yang mana beliau hanya menekan kadar-kadar apa ya? Kadar-kadar kegilaan orang-orang gitu. Jadi kayak menekan hal tersebut, yang mana itu sangat efektif sekali dalam menjaga persatuan atau bahkan mempererat persatuan. Nah, jadi mungkin hal ini tidak bisa dibaca oleh Mas Heri Pras, yang mana Abah Guru Sekumpul ini tidak, misal ya, tidak berpolitik. Beliau bahkan kayak anti gitu. Jadi kayak di apa namanya, diagungkan, beliau malah sepertinya menghindar gitu. Jadi tidak seperti apa yang disangkakan, atau yang disangkakan apa yang digiring gitu. Nah, jadi di sini saya mencoba buat apa ya, memperingati, bukan dalam hal mengancam ya, tapi emang ada orang yang harusnya dipelajari dulu lebih jauh sebelum memberikan komentar gitu. Nah, jadi saya ada suatu pengalaman rohani dengan Abah Guru Sekumpul, yang mana waktu saya ya boleh dibilang apa ya, mi'raj lah. Tapi itu cuma satu kali dan saya nggak bisa lagi. Saya bertemu Abah Guru Sekumpul, bahkan boleh dibilang ini agak nyeleneh, tapi nanti saya bilang klarifikasi ya. Abah Guru Sekumpul buraknya itu Harley Davidson. Jadi apa ya? Kayak jadi ini hal yang dimana saya waktu itu lagi downnya, lagi sedih, lagi beneran nggak ada sense humor atau apapun, tapi beliau datang ke hadapan saya buat pamer Harley Davidsonnya. Jadi ini kayak, padahal saya tuh nggak tahu Abah Guru Sekumpul ini siapa gitu, sampai akhirnya tuh saya searching, oh itu gitu. Jadi ya pengalamannya tuh nggak dibuat-buat, karena emang saya tidak tahu sosok beliau sebelumnya. Bahkan saya ceritakan kondisinya ya. Di saya bilangnya ini langit kelima ya. Di langit kelima itu beliau adalah sosok paling nyentrik, yang bahkan apa ya, di langit kelima itu orang tuh udah nggak bisa dengki atau udah nggak bisa uh, apa ya, bermusuhan. Tapi cuma Abah Guru Sekumpul yang bisa membuat orang-orang di langit kelima itu sinis terhadap dia. Jadi kesaktian beliau itu di dunia dan di langit kelima gitu. Saya bilangnya di sini langit kelima. Nah, di sini juga apa ya, sangat terlihat jelas bahwa beliau itu emang orang yang sangat berilmu, bahkan sanadnya absah semua. Bahkan ini beneran pesan untuk Mas Heri Pras ya. Coba dengarkan Al-Fatihah bacaannya Abah Guru Sekumpul. Kalau Anda bisa mendapatkan makrifah di dalamnya atau merasakannya, kayaknya Anda bakal berubah pikiran gitu terhadap apa persangkaan atau sindiran atau apapun yang udah pernah dilakukan gitu. Kekaguman saya terhadap sosok seorang yang apa ya, mampu menekan hawa nafsu
umat gitu. Jadi bukan hanya diri sendiri tapi umat gitu. Nah, jadi kayak coba aja lihat di daerah beliau gitu yang kayak acara-acara haul yang mungkin kalau dicek angka kriminalitas di daerah sana termasuk yang terendah gitu. Karena ada panutan atau ada nama baik yang dijaga sehingga nggak layak untuk di apa ya, dipersangka burukan gitu. Nah, kira-kira sekian dari saya. Saya juga tidak mau uh, apa ya, terlalu dalam mencampuri urusan Mas Heri Pras. Tetap semangat bikin kontennya, cuman uh, ya itu aja pesan saya. Sebelum kritik orang, pelajari lebih lanjut lagi orang yang mau dikritik kita. Ya dah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.